Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzan Azima. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai klausa select, where, join, order by, dan group by serta having pada MySQL. Khususnya Oracle Application Express yang akan kita gunakan. Baik, di sini saya sudah ada tabelnya, nama-nama tabelnya dari skema yang saya buat. Baik, pertama saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perintah select. Select digunakan untuk menampilkan kolom pada sebuah tabel. Jadi misalnya kita ingin menampilkan isi dari tabel penumpang. Kita ingin menampilkan keseluruhan kolomnya. Caranya yaitu select, lalu kita tambahkan tanda bintang, kemudian kita tambahkan from, lalu nama tabel yang ingin kita tampilkan, yaitu penumpang. Sudah kita klik, kita tekan enter. Baik, kemudian misalnya kita hanya ingin menampilkan beberapa kolom saja. Kita bisa gunakan perintah select, lalu nama kolomnya, misalnya ID penumpang, kemudian from, lalu nama tabelnya, penumpang. Atau bisa juga kita memilih beberapa kolom, tetapi tidak semuanya. Misalnya ID penumpang, dan nama penumpang. Kemudian from, lalu nama tabelnya, penumpang. Enter. Baik, untuk perintah select kurang lebih hanya itu saja penjelasannya. Kemudian ada klausa where. Klausa where ini digunakan beriringan dengan atau bersamaan dengan perintah select. Untuk lebih jelasnya akan saya perlihatkan cara penggunaan klausa where. Misalnya pada tabel penumpang ini kita select keseluruhannya from penumpang, kemudian kita tambahkan klausa where. Where di sini sintaksnya itu where diikuti dengan kondisinya. Jadi misalnya kita buat ID penumpang lebih dari 1003. Baik, kemudian mungkin untuk lebih jelasnya akan saya gunakan tabel yang lain. Saya akan cek select from, saya akan pilih tiket. Baik, di sini saya akan coba menggunakan klausa where lagi. Select all from tiket, kemudian where ID tiket tidak sama dengan 12. Baik, atau menggunakan operator yang lain seperti select from ticket where misalnya ID tiket itu lebih atau sama dengan 12.
Saya cek. Baik, kurang lebih penjelasan where hanya sekian. Kemudian kita lanjutkan pada klausa join. Klausa join ini digunakan untuk menggabungkan dua kolom atau lebih pada beberapa tabel yang berbeda. Di sini saya akan coba, di sini sudah ada sintaksnya. Select tabel A kolom 1, tabel B kolom 2, from tabel A, lalu diikuti dengan inner join tabel B on tabel A, kolom 2 sama dengan tabel B kolom 1. Mungkin untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memperlihatkan langsung. Select. Saya akan mengambil, sebelumnya saya perlihatkan terlebih dahulu tabel-tabel yang memiliki relasi. Tabel tiket dengan tabel penumpang. Baik, di sini kita bisa lihat ID penumpang itu menjadi primary key dari tabel penumpang dan menjadi foreign key dari tabel tiket. Di sini kita akan gunakan klausa join. Select tiket ID tiket, kemudian nama penumpang, kemudian tiket, kota tujuan, from tiket, lalu inner join penumpang on tiket dot ID penumpang sama dengan penumpang dot ID penumpang. Baik, di sini yang berhubungan antara kedua tabel ini yaitu kolom ID penumpang pada tabel tiket dan pada tabel penumpang. Baik, kemudian kita enter. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian untuk klausa order by, di sini ada sintaksnya. Order by, select kolom 1, kolom 2 dari nama tabelnya, kemudian order by kolom 1, kolom 2, kemudian diikuti dengan ascending atau ASC atau descending atau DSC. Mungkin akan saya praktekkan untuk lebih jelasnya. Ini akan saya coba pada tabel tiket. Kita lihat terlebih dahulu tabel tiket. Isinya kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan masukkan klausa order by ID tiket. Ini akan saya ambil semua. From tiket order by, misalnya saya akan gunakan ID penumpang. Baik, guna fungsi dari order by ini yaitu untuk mengurutkan isi dari suatu tabel berdasarkan parameter yang kita berikan. Di sini parameter yang saya gunakan yaitu ID penumpang, maka isi dari tabel ini akan berurutan sesuai dengan urutan dari ID penumpangnya. Kalau kita tidak memberikan keterangan pada akhir klausa order by,
maka secara otomatis akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk mengurutkan sebaliknya, dari terbesar ke terkecil, kita bisa gunakan order by, misalnya ID tiket. Misalnya dari terbesar ke terkecil, kita tambahkan perintah descending atau DSC. Baik, ini bisa kita lihat pada kolom ID tiket. Ini urutannya berurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Atau bisa juga kita tambahkan pada ID penumpang. Select all from ticket, order by ID penumpang, kemudian descending. Baik. Kemudian berikutnya untuk klausa order by ini bisa kita gabungkan dengan klausa join. Misalnya seperti ini. Saya akan tampilkan terlebih dahulu tabelnya. Baik, di sini sudah ada dua tabel tiket dengan tabel penumpang. Ini akan saya buat join, yaitu perintahnya select, tabelnya yaitu tiket, ID tiket, kemudian penumpang, nama penumpang, kemudian tiket, kota tujuan, from tiket, kemudian inner join, penumpang on tiket dot ID penumpang sama dengan penumpang dot ID penumpang. Ini kita bisa urutkan juga dengan order by misalnya ID tiket. Baik. Atau bisa juga kita misalnya mengurutkan tidak berdasarkan angka tetapi berdasarkan alfabet. Misalnya kita buat sekali lagi tiket, ID tiket, penumpang, nama penumpang, tiket, kota tujuan, from tiket, kemudian inner join, di penumpang, kemudian order by kota tujuan. Ini akan saya buat dari alfabet yang paling bawah ke alfabet yang paling atas. Kalau sudah, kita cek. Kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Baik, kita lanjut pada klausa group by. Klausa group by ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan beberapa value atau nilai pada suatu kolom menjadi satu grup atau satu kelompok. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya perlihatkan. Select, kemudian nama kolomnya, misalnya saya akan pakai tabel tiket, atau saya akan
cek pada tabel pegawai. Baik, saya akan gunakan tabel ini. Penggunaan klausa group by yaitu select nama-nama kolomnya, ID pegawai. Mungkin akan saya gunakan count, ID pegawai, nama pegawai, kemudian ID departemen. Langsung ID departemen. Dari tabel pegawai, kemudian where, mungkin where-nya ini tidak akan saya gunakan. Saya group by count atau ID departemen. Baik, di sini bisa kita lihat count ini digunakan untuk menghitung berapa banyak nilai pada suatu kelompok atau pada suatu pengelompokan. Di sini ada nilainya yang sama, yaitu 10. Ada dua ID pegawai. Kemudian pada departemen 20, di sini ada 2 pegawai juga. Kemudian pada departemen 30 ada 2 pegawai juga. Di sini kita bisa ubah namanya, misalnya select count ID pegawai as atau alias menjadi pegawai, kemudian ID departemen from pegawai group by ID departemen. Ini saya buat menjadi ascending. Ada sedikit keliru, mungkin akan saya ubah menjadi descending. Masih keliru juga. Mungkin akan saya hilangkan tambahannya. Baik. Order by ID departemen ascending. Baik. Mungkin untuk berikutnya kita langsung lanjut kepada klausa having. Klausa having ini digunakan di mana misalnya kondisi where tidak dapat digunakan. Kurang lebih fungsinya sama dengan klausa group by. Jadi misalnya akan saya perlihatkan, misalnya select from pegawai. Mungkin ini akan saya ubah sedikit isi dari tabelnya agar lebih memudahkan dalam mempraktekkan klausa ini. Baik. Kemudian akan saya lanjutkan pada penggunaan klausa having. Ini akan saya gunakan select
kemudian count, ID pegawai, kemudian ID departemen, kemudian from table, nama tabelnya pegawai, kemudian where-nya ini tidak saya gunakan. Lanjutkan dengan group by ID departemen, having, kondisinya yaitu count ID pegawai ini lebih besar dari 1. Kemudian order by ID departemen. Mungkin count ID pegawai. Baik, di sini sudah memperlihatkan hasilnya, yaitu dengan menggunakan clause having dengan kondisi jumlah ID pegawainya lebih dari 1, maka yang ditampilkan adalah jumlah pegawai yang pegawainya lebih dari 1, yaitu ada departemen 30 dengan jumlah pegawai 2 dan departemen 10 dengan jumlah pegawai 3. Misalnya kita buat lagi select pegawai, group by count, bisa juga kita gunakan count ID pegawai, kemudian having ini saya buat menjadi lebih kecil dari 3, kemudian order by ID pegawai. Baik, artinya ada sedikit kesalahan. Ini from pegawai, kemudian group by ID departemen ini sudah, kemudian lebih kecil dari 3, kemudian order by count ID pegawai descending. Baik, dengan menggunakan having dengan kondisinya yang lebih kecil, dengan kondisi jumlah ID pegawainya lebih kecil dari 3, maka yang ditampilkan adalah kolom dengan jumlah pegawai 1 dan 2. Baik, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya, sedikit tutorial. Apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.